Jadi katanya Rumi, duhai saudara, engkau adalah apa yang kau rasakan dalam pikiranmu. Selain itu hanya tulang dan daging. Kalau kau anggap dirimu bunga, maka engkau adalah taman bunga. Kalau kau anggap dirimu semak berduri, maka engkau hanyalah bahan bakar perapian. Itu maksudnya Rumi, ayo kita garap wilayah batin kita. Kamu nganggap dirimu hari ini apa? Sebagai manusia, jangan berhenti di kulit dan daging. Katanya Rumi, segala sesuatu yang tampak di depan kita bukanlah hakikat yang sesungguhnya. Ini hampir semua sufi bilang begini. Yang lahir itu tidak sejati. Yang kelihatan itu tidak asasi. Rumi ngasih contoh. Yang tampak dari bumi adalah debunya. Namun di balik debu itu adalah sifat-sifat Tuhan yang mengejawantah. Dimensi dalamnya adalah emas permata, sementara dimensi luarnya adalah sebongkah batu. Jadi ini penekanan sangat serius dari para sufi. Kita jangan ketipu oleh lahiriah. Karena yang lebih punya nilai itu adalah yang dibalik lahir. Ya kalau manusia berarti ruhaniyahnya lebih penting. Kalau itu sesuatu berarti esensinya, bukan eksistensinya. Yang ruhaniyah bisa menipu. Bumi itu kelihatannya cuma debu, tapi kalau kamu masuk ke dalam, banyak hal berharga di situ. Ada emas, ada minyak. Banyak juga hal tidak berharga. Lebih kotor dari rebu, mungkin kotoran, tapi dia tidak kelihatan, ada di balik yang fisik. Maka jangan ketipu yang fisik. Sehingga katanya Rumi, jangan terikat oleh bentuk, keluarlah dan gapailah makna. Kacamata ini ya kacamata lahirnya. Cuma kan lahirnya tidak penting. Yang lebih penting apa? Maknanya. Alat untuk baca. Kalau cuma lahirnya ya cuma kaca sama plastik sama itu. Dia jadi bermakna karena apa? Ada sesuatu yang dikandung di balik yang fisik apa? Dia bisa dipakai untuk baca. Itulah makna. Atau mungkin pas kamu gatel terus dipakai untuk garuk-garuk. Ini kan makna namanya. Kelihatannya tidak penting, tapi dia maknanya apa itu lebih penting. Teh ini misalnya. Ini kan minum. Biar kamu hausnya hilang. Menghilangkan haus itu makna dibalik barang yang warnanya coklat ini. Itu lebih penting. Jadi haus yang hilang itu lebih penting daripada teh yang warnanya coklat ini. Jadi bukan tehnya, kualitas apapun teh misalnya, kok tidak bisa menghilangkan haus, ya kamu tidak nganggap penting, mungkin tidak kamu minum. Bismillah ya, dicoba ya menghilangkan haus. Oke, tidak usah dijawab. Kamu nunggu aku ngomong menghilangkan haus apa enggak ya? Ya mesti wae, masuk kamu umur berapa baru paham kalau teh menghilangkan haus. Oke ya. Yang terakhir itu bagus. Hati-hati, jangan tertipu. Banyak hal yang kau anggap sebagai penyebab sebenarnya adalah hijab. Ini penting. Banyak hal lahir, yang lahir ya, karena ini ngomong yang lahir sama yang batin. Yang lahiriah, yang kelihatan, kita nganggapnya ini sebab. Baju membuat kita ganteng. Kemudian amal baik membuat kita masuk surga. Macam-macam yang lahir-lahir ya.
Katanya Rumi, hati-hati. Yang kita anggap sebab sering-sering malah jadi hijab. Hijab itu sesuatu yang menghalangi kita, malah menjauhkan kita dari Allah. Banyak hal yang kita anggap, oh gara-gara amalku yang ini loh, sekarang aku jadi tentrem hidupku. Seolah-olah kamu yang bikin hidupmu tentrem dengan kamu beramal. Allah tidak main di situ. Itu yang disebut hijab. Perannya Allah kamu hilangkan. Kamu menjauh dari Allah gara-gara yang kamu anggap sebab tadi. Gara-gara amalku ini sekarang rezekiku berkali lipat. Amalmu itu kan sebab. Gitu loh. Kamu nganggap dengan kamu beramal terus Allah ngasih kamu. Jadi kayak kamu bisa merentah Allah. Ini hijab kalau bahasanya Rumi. Bikin kamu malah jauh dari Allah. Seolah-olah kamu yang mengatur ceritanya, padahal bukan. Kan sering ya yang ceramah-ceramah, mari kita sedekah sekian, nanti baliknya sekian. Ya, dompet, mana dompet? Kan mesti gitu. Sering-sering. Nah, enggak. Iya mungkin begitu, tapi jangan dianggap sebabnya itu. Terserah Allah lah. Misalnya Allah menjanjikan 7.000 terus kamu cuma dikasih 5.000, apa ya? Kamu bisa komplain. Atau ayatnya bilang 7.000 terus kamu dikasih 700.000, kan ya enggak suka-suka Allah. Amalmu bukan sebabnya. Kalau kamu merasa amalmu sebabnya, kalau kamu merasa yang lahiriah sebabnya, biasanya terus jadi hijabmu yang bikin kamu jauh sama Allah. Seolah-olah yang bikin cerita dirimu. Sodakoah biar nggak ketemu bencana. Seolah-olah kamu yang ngatur ceritanya. Itu yang oleh Rumi disebut hijab. Jangan salah, yang lahir-lahir, yang sering kita anggap sebab, itu ternyata nantinya berubah jadi hijab. Jadi lampauilah yang lahiriah itu. Terus, nah, kata-kata Rumi lagi. Kalau manusia dianggap manusia dari fisiknya, dari lahirnya saja, maka Muhammad dan Abu Jahal itu memiliki kualitas yang sama. Lukisan di dinding pun persis seperti manusia. Lihatlah apa yang kurang. Lukisan indah itu kehilangan ruhnya. Jadi manusia juga begitu. Jadi manusia atau tidak yang sejati tidak tergantung fisik, tapi tergantung dimensi batinnya. Kalau hanya fisik, maka Muhammad dan Abu Jahal itu ya sama-sama Arabnya, sama-sama punya jenggotnya, sama-sama pakai jubahnya, sama-sama pakai bahasa Arab, sama-sama takbir. Mungkin. Tapi yang membedakan apa? Ruhaniyahnya, batinnya. Maka kalau menilai, patokannya jangan luarnya. Kalau kamu menilai orang baik, wah ini pakai jenggot, pakai baju jubah, baduknya hitam, radikal mesti. Nah, itu namanya kamu hanya dari lahirnya. Kalau pakai kopiah, pakai sarung santri, bid'ah mesti kelakuannya. Nah, itu cuma dari lahirnya. Apa yo ngerti? Cuma dari lahir, kan begitu. Kalau hanya kamu lihat lahirnya, mungkin yo bintang-bintang film itu yo harusnya sangat berkualitas, superhero atau main jadi wali, kan ada itu jadi kiai itu. Kalau cuma lahirnya loh ya. Oke, jadi ndak lampaui yang lahir, jangan ketipu oleh yang lahiriah. Banyak orang tertipu di situ. Jadi katanya Rumi, duhai saudara, engkau adalah apa yang kau rasakan dalam pikiranmu. Selain itu hanya tulang dan daging.
Kalau kau anggap dirimu bunga, maka engkau adalah taman bunga. Kalau kau anggap dirimu semak berduri, maka engkau hanyalah bahan bakar perapian. Itu maksudnya Rumi. Ayo kita garap wilayah batin kita. Kamu nganggap dirimu hari ini apa? Sebagai manusia, jangan berhenti di kulit dan daging. Jangan sibuk mikir, aku sudah ganteng apa belum ya? Hari ini kayak gimana kelakuanku yang fisik-fisik. Enggak. Coba dilihat batinnya dulu, dibereskan. Kalau yang dalam sudah beres, keluarnya pasti bagus. Itu maunya Rumi. Kalau dalamnya masih belum beres, ya susah. Jadi lampaui dulu yang lahir. Oke. Bahkan banyak amalan-amalan ibadah lahir di banyak hadis jadi tidak bernilai ketika batinnya tidak ikut. Kan banyak itu kan. Kam min so'imin, berapa banyak orang puasa hanya dapat lapar dan haus. Berapa banyak orang sholat hanya dapat capek fisiknya saja, dan seterusnya. Itu berarti apa? Kualitas lahirnya beres, tapi kualitas batinnya belum. Puasa tapi tidak ada menahan dirinya, kan itu yang di hadis itu maksudnya. Ya bener, nggak makan, nggak minum dari pagi sampai maghrib, tapi aspek menahan dirinya nggak ada. Misalnya sejak pagi sampai maghrib nonton TV terus, jalan-jalan di mall matanya masih ke kiri ke kanan, itu kan tidak ada aspek menahan dirinya, maka dapatnya cuma lapar dan haus. Sholat juga begitu. Sholatnya di sini tapi pikirannya di komputer, pikirannya di HP, ada suara tweet-tweet lah, ada SMS ini mesti ada. Jadi fisikmu ada di sini tapi pikiranmu di sana. Sholatmu tidak ada ruhnya. Bilang Allahu Akbar tapi otomatis kayak robot. Baca Fatihah tapi Fatihahnya tidak hadir dalam dirimu. Itu persis kayak HP-mu yang bisa ngaji, tidak ada ruhnya. Ya, mungkin dulu pernah tak ceritain ya, ada yang tanya pada Kiai, Pak, HP yang bisa ngaji itu kalau dibawa ke WC kira-kira boleh tidak Pak? Kan itu Quran. Jawabannya susah. Ada Kiai ulama Arab yang jawab boleh. Kenapa? Asal di WC nggak disetel ngajinya. Nggak kamu sambil di WC terus ngaji bismillah, nggak boleh. Tapi kalau ada aja dalam HP nggak apa-apa. Analoginya apa? Pikiranmu. Kamu hafal Fatihah nggak? Hafal. Berarti di kepalamu ada Fatihahnya. Wong hafal. Kalau kamu masuk WC, masuk hafalannya mau dibuang kan nggak? Berarti tulisannya ada, hafalannya aja, masuk WC, asal nggak kamu bunyikan waktu di dalam WC. Nah itu HP-nya saja itu kan tidak ada ruhnya. Jadi kalau kamu ngaji, kalau kamu sholat, ketika jiwamu nggak hadir, batinmu nggak hadir, ya cuma dapat wadahnya saja, tidak ada isinya. Bahkan mungkin lebih bagus HP-mu, tartilnya jelas. Iya, kalau kamu ngaji dewe kan masih pelekak-pelekuk. Nah, jadi rumus pertama katanya Rumi, yuk dilampaui yang lahiriah. Jangan berhenti hanya sudah bisa melakukan amal-amal lahir. Dibereskan dulu yang batin.